Mungkin abis dari teknologi kita bahas ke eksterior nih, eksterior mobil ini. Mungkin dari awal, dari paling depan kita bahas tentang grillnya. Grillnya nih tipe apa sih Rob? Oke. Kidney grill pertama yang kayak di M4 CSL yang ini. Jadi sebenarnya kan kita punya DNA di grill itu double slat grill. Double slat. Double slat grill itu dari ya mungkin dari zaman-zaman F series ya. F80, F82 double slat grills. Lalu kita berubah ke grill yang cukup besar ini. Dan dia punya slat yang horizontal. Dan dia kalau diperhatiin, teman-teman perhatiin, itu dia tetap sama-sama dual slat grill. Itu. Oke. Itu khasnya BMW M. Dia pakai double slat grill tadi. Itu hanya di BMW M aja yang begitu ya? Iya, sejauh ini itu di BMW M secara dari pabrik ya defaultnya seperti ini. Memang begitu gitu. Oke. Terus kita agak ke miring dikit, mungkin ke mirrorsnya nih Rob. Oke. Apa sih mirror dari BMW M ini? Apa yang membedakan dari BMW regular atau M Sport atau trim lain gitu? Oke, mirrornya ini cukup unik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tuh dia kayak ada tanduknya biasanya. Bahasanya kayak ada tanduknya. Sebenarnya dia memang disebutnya double bars mirror cap. Jadi kalau misalnya kita ingat ya, Mas Dimo juga tahu lah kayak misalnya M3 E36 zaman-zaman dulu dia pakai dual slat yang udah kayak Y gitu. Iya, double bars, dan itu nggak bisa ngelipet bahkan zaman dulu. Nggak bisa di retract. Ya, dan habis dari double slat itu dia berubah ke bisa retract. Ke M46 yang sebenarnya ya udah jadi kayak spion biasa, cuman size-nya agak kecil. Lalu terus sampai dengan F series dia baru mulai E series dulu, S90 S92 dia juga pakai double slat dan hampir mirip seperti ini. Dia double bars lagi, balik ke double bars, lalu F series double bars lagi, dan sekarang double bars. Tapi sekarang kalau misalnya kita lihat nih, dia kayak nggak nyatu gitu. Dulu tuh dari frame. Iya, nempel ke. Iya, jadi pas ketemu, jadi dia kayak nyatu gitu. Hampir kena. Iya, hampir kena. Itu unik sih. Terus kita ke wheelsnya, Rob. Oke, untuk wheelsnya, untuk saat ini BMW M itu udah pakai, kan biasa kita terkenal kalau BMW mixed tire kan. Apa itu? Jadi dia benar-benar size ban belakang sama ban depan itu berbeda gitu. Biasanya lebar belang. Nah, biasa pabrikan mobil sport pada umumnya lah itu lebar velgnya belang. Tapi kalau di BMW M ini untuk saat ini udah bukan belang lagi. Untuk yang versi coupe sama versi sedan itu dia belang ring velgnya. Jadi kayak contoh, ini dia pakai style velg 827M. Memang standar seperti ini, M forged wheel. Jadi beda dengan M sport wheels. Nah, dia pakai ring 20 di belakang dan ring 19 di belakang. Jadi dia staggered, depan belakang beda ringnya. Beda. Lebarnya juga beda, 10,5. Terus kita lanjut bahas ke rem nih. Remnya kita bisa lihat gede banget ini, Rob. Yes. Ini rem apa sih? Kebetulan ini M4 CSL, jadi dia dapat rem M carbon ceramic brakes. Jadi ceramic brakes dia. Ceramic brakes. Nah, jadi dia udah kasta tertinggi rem di BMW lah, udah paling gripnya lah. Jadi sebenarnya rem di BMW M kayak M4 Competition tuh dia dapat standarnya M Common Brakes. M Common Brakes. Jadi biasanya orang juga teman-teman banyak yang bingung juga, apakah warna merah dia lebih oke, apakah warna biru lebih oke, atau bahkan warna silver itu lebih oke, warna hitam dan segalanya. Jadi intinya tuh kita nggak bisa berpatokan rem itu dari warna kalipernya. Tapi pemilihan bahan dari si kalipernya itu sendiri, dari kaliper, dari disknya juga. Ya sebenarnya kalau lebih dalam memang brake pad pun banyak jenisnya. Di BMW M carbon ceramic brake ini juga banyak brake padnya. Cuman intinya paling gampangnya kita lihat dari disc brake-nya aja. Disc brake-nya, karena ya kalau contoh di M series ini cuma ada dua ya, ada M common brake sama M carbon ceramic brakes gitu. Jadi untuk yang CSL ini M ceramic brakes, untuk M4 yang competition pakai M common brakes. M common brakes. Semua standar kayak M2C yang F87 kemarin itu pakai M common brakes. Nah, mau warnanya apa, mau warnanya silver, mau warnanya biru, bahkan mau warnanya merah, itu masih sama aja. Bahkan ceramic brakes yang terkenal warna gold aja di M4 CSL ini warna merah. Gitu. Jadi nggak bisa terpaku sama warna kaliper. Nah, yang unik dari warna-warna BMW M nih, Rob. Contoh ini kan warnanya nggak glossy ya.
Ya. Terus juga kalau kita lihat di showroom kita nih di BMW Eurocars, ada warna-warna yang unik banget nih untuk BMW M. Kenapa mereka dapat special paint itu, Rob? Oke, jadi kenapa mereka dapat special paint itu? Kayak contoh misalnya yang kita lihat inilah. Ini kode warnanya tuh pakai wordnya M. Apa itu? M Frozen Brooklyn Grey. M Frozen Brooklyn Grey. Sebutnya M Frozen Brooklyn Grey. Biasa kita infoin ke teman-teman juga. Jadi ada beberapa kode warna yang dia lahirnya di BMW M gitu. Kayak contoh ada lagi Portimo Blue, M Portimo Blue Metallic, dan ada juga M Frozen Portimo Blue Metallic, itu juga kita. Itu beda lagi? Iya, kita ada juga. Dia matte gini finishingnya, jadi ada yang metallic, ada yang matte. Terus ada kayak contoh M Sopolo Yellow. Mungkin kalau misalnya Brooklyn Grey Metallic, M Brooklyn Grey Metallic ini kita bisa temuin di seri 3 atau bahkan di X3 yang X3 M Sport, atau yang seri 3 pun yang M Sport. Itu untuk yang glossy ya? Untuk yang metallic, tapi kalau Frozen enggak. Frozen memang ini individual color kalau ini. Nah, jadi intinya warna itu lahir dari M. Cuman ada beberapa warna yang ada juga di BMW regular. Itu ada juga beberapa warna M yang tidak ada di BMW regular. Kayak contohnya M Sopolo Yellow, M Toronto Red, itu kan kita nggak ada di BMW di seri biasa kan, regular. 320 jadi M Sport nggak ada M Sopolo Yellow. Nggak cuma mobilnya aja yang special, warnanya pun unik ya? Yes, makanya suka info ke teman-teman juga, better kalau misalnya ambil BMW M ya sekalian yang memang kode warnanya M. Itu. Terus kita moving on ke interior design-nya dari BMW M. Mungkin dari seats-nya dulu nih. Oke, dari seat-nya itu untuk M4 CSL ini juga spesial, jadi dia beda juga nih joknya. Joknya dia pakai M full carbon bucket seat. Oh, jadi dia full carbon? Full carbon bucket seat, jadi dia emang harusnya kayak ini kan, ini kita yang punyanya, pemilik dari M4 CSL ini sebelum beli tuh dia udah diukur dulu. Biar joknya sesuai gitu. Karena jadi sampai lekukan belakang kita nih diukur lah. Diukur, kita nggak bisa apa namanya nanti adjust lagi pakai button elektrik, itu nggak ada. Bener-bener M full carbon bucket seat itu cuman bisa atur maju mundur doang, dan itu juga mechanical. Jadi untuk recline-nya tuh nggak ada? Reclining nggak ada, bener-bener dia nge-fix. Dan selain ini ada juga jok yang model lain, biasa ada di M4C Convertible, sama ada di M4 competition kita yang special order. Dia pakai M carbon bucket seat, jadi beda ya. Ini M full carbon bucket seat, yang itu M carbon bucket seat. Dia nggak ada kata fullnya, dan itu masih bisa adjust elektrik maju mundur, reclining bisa. Cuman yang nggak bisa headrestnya nggak bisa dinaik turunin. Tapi kalau M bucket seat itu bisa, M sport seat bisa, M bucket seat itu udah bisa adjust semuanya, dan udah nggak ada karbonnya juga karena M bucket seat kan. Nah, kalau ngomongin steering wheel nih, Rob. Kan kalau M Sport pun pakai steer M. Oke. Kalau BMW M tuh pakai steer apa? Apakah sama atau beda? Sebenarnya setir yang digunain dari segi bahan sih masih sama ya, masih pakai Nappa leather gitu. Nappa leather. Ya, dan sebenarnya yang jadi beda itu aksen-aksennya sama tombol memory button tadi. Memory button tadi, sama dia ada aksen karbonnya. Intinya pada dasarnya kayak kalau kita feel genggamannya tuh masih sama. Sampai diameternya pun? Diameternya masih sama. Kita bahas ke gear shifternya nih, karena tiap gue masuk ke dalam mobil M, kelihatan beda aja gitu. Kelihatan beda. Kecuali manual sama aja. Iya, kalau manual sama aja. Nah, itu kalau yang gear shifternya M tuh untuk yang Steptronic ya, Rob? Itu beda ya dari yang biasa? Iya, beda. Jadi untuk yang Steptronic yang tadi kita pernah bahas bahwa R-nya itu ke atas. Terus di tengah-tengah nih bener-bener N. Habis N kita ke geser ke arah kanan. Kalau kita setir kanan, itu D, drive, atau S, sequential. Jadi itu beda. Dia benar-benar D, N, R ke atas. P-nya di mana? P-nya dipencet. Malah ya kalau misalnya dulu tuh nggak ada button P-nya kan. Iya, betul. Dia nggak ada button-nya. Itu masih dual clutch transmission. Biasa kita temuin di F-Series, F87, F80, F82 juga ya, Rob ya? Iya, M2 F87. Dia pakai DCT. Jadi biasanya teman-teman masih bingung juga kita P-nya kemana nih? Gak ada tombol P sama sekali. Kita ke N,
kita pencet tombol matiin engine, kita pencet lagi sekali lagi, baru itu dia otomatis masuk ke P. Jadi kita ke netral, matiin mesin, pencet sekali lagi. Iya, matiin mesin, pencet sekali lagi. Ntar dia bakal ngunci tuk gitu. Even kita nggak usah tarik si handbrake-nya, dia udah ngunci sebenarnya secara transmission. Dan uniknya di BMW yang lama ya, yang klasik ya, ternyata R-nya pun mundur begitu juga, Rob ya? Ke atas ya? Ke kiri terus kita dorong ke atas. Iya. Dan yang manual juga kayak gitu. M2 CS yang dulu F87 itu juga ke atas juga. Cuma rata-rata BMW ke atas sih. Nah, ngomongin BMW M nih, mana sih Rob BMW M yang terkencang saat ini? Oke, untuk terkencang yang saat ini yang pernah dijual di market Indonesia, itu adalah M8 Competition, sama M5 Competition, F90 LCI. Karena kenapa dia paling kencang berdua gitu? Karena engine-nya masih sama. Engine-nya masih pakai konfigurasi engine yang serinya itu S63 engine, B44 jadi 4400 cc, V8 M Twin Power Turbo. M Twin Power Turbo. Dan M5 Competition itu kita cuma punya 2 ya. Kita pernah di Indonesia sejauh ini baru ada 2. Jadi warnanya itu saya ingat tuh satu Alpine White, satu lagi tuh warnanya Brand Hatch Grey. Itu M Brand Hatch Grey namanya. Brand Hatch Grey. M Brand Hatch Grey. Itu abu-abu. Abu-abu. Satu lagi sama yang tadi Alpine White tadi. Jadi cuma ada 2 F90 LCI. Dan M8 itu ada M Brand Hatch Grey juga yang coupe, sama Verde Hermes. Dia kayak warna hijau gitu. Verde Hermes itu individual color. Yang kita pernah jual gitu. Beberapa mungkin teman-teman pernah lihat juga yang frozen blue di luar, yang Grand Coupe, dan ada juga yang warna abu-abu. Saya juga belum cek yang abu-abu kayak gimana gitu. Kalau untuk sekarang di showroom kita line up BMW M itu apa aja sih, Rob? Line up BMW M kita untuk saat ini yang sudah ada gitu, yang teman-teman bisa datang buat lihat atau bahkan test drive. Kita punya M3 Competition, kita punya M4 Competition Coupe juga, dan kita juga punya X3M Competition sama X4M Competition. Ya, sejauh ini itu sih, kita masih nunggu, nanti sebentar lagi kita bakal launching mobil baru juga, tunggu aja. Jadi bakal banyak line up M tahun ini di Indonesia nantinya. Untuk teman-teman yang pengen coba lihat langsung dan juga mau test drive BMW M, bisa datang langsung ke BMW Eurocars. Karena kita di one and only authorized dealer BMW M. Sampai bertemu lagi di BMW Eurocars M Talks, di Ultimate Driving Podcast. See you.